Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita pada kalian hari ini? Kira-kira ada yang berangkat nggak hari ini? Kenapa tuh? Semoga yang sakit itu cepat sembuh dan bisa berangkat ya. Sebelumnya apa namanya, ibu mau tanya, anak-anak ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Jadi hari ini kita akan belajar SKI, yaitu apa namanya, pembelajaran mengenai tentang proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu anak-anak diharapkan mampu menjelaskan latar belakang berdirinya Daulah Ayyubiyah, terus mampu menyebutkan tokoh penting dalam Daulah Ayyubiyah, terus mampu mengurutkan proses berdirinya Daulah Ayyubiyah, terus yang terakhir mampu menyimpulkan nilai keteladanan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Terus penilaiannya yaitu ibu ambil dari keaktifan kalian semua. Jadi di pembelajaran hari ini ibu mohon untuk aktifannya ya. Jadi hari ini kita akan belajar proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Kalian ada yang tahu nggak apa namanya, mengapa sih seorang pemimpin itu penting dalam berdirinya sebuah pemerintahan? Yang tahu nggak? Kenapa penting banget dalam pemerintahan? Ya betul. Nah, jadi kita akan mempelajari proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Jadi di balik berdirinya Daulah Ayyubiyah ini pasti ada pemimpin atau sosok penting yang bisa mendirikan Daulah Ayyubiyah. Kok Daulah Ayyubiyah itu bisa berdiri? Kenapa sih? Pasti ada pemimpin yang mendirikannya. Jadi pada zaman dahulu itu apa namanya, jadi pada zaman dahulu Islam itu mengalami kemunduran yang sangat signifikan, terutama pada masa akhir Daulah Abbasiyah. Yaitu Daulah Abbasiyah itu apa namanya, mengalami lemah dalam pemerintahan. Setelah pemerintahannya itu lemah, muncul Daulah Fatimiyah yang didirikan oleh Said bin Musayyib dan mencapai puncak kejayaannya yaitu pada masa Khalifah Al-Aziz. Terus apa namanya, Daulah Fatimiyah ini kok juga mengalami kemunduran juga sama seperti apa namanya Daulah Abbasiyah sebelumnya, yaitu karena beberapa faktor, yaitu adanya krisis ekonomi, terus faktor internal pemerintahan, terus yang terakhir juga karena mendapat ancaman dari perang salib. Dikarenakan apa namanya Daulah Fatimiyah itu mengalami kemunduran, dan di situ menarik perhatian dari penguasa Syam. Ada yang tahu nggak namanya siapa penguasa Syam? Belum tahu. Jadi penguasa Syam itu namanya Nuruddin Zangi. Dan Nuruddin Zangi ini mengutus panglima perangnya, yaitu Hasan bin Syekh dan keponakannya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, panglima perangnya ini disuruh ke Mesir itu untuk membantu konflik internal tadi yang ada di Daulah Fatimiyah, terus untuk menyelesaikan juga ancaman dari perang tentara salib. Nah, terus pas dalam prosesnya dalam prosesnya di Mesir itu kok ternyata Syawar di Mesir itu Hasan bin Syekh sama Salahuddin Al-Ayyubi itu ketemu sama Perdana Menteri dari Daulah Fatimiyah. Ada yang tahu nggak nama Perdana Menterinya siapa? Tidak ada yang tahu. Jadi namanya itu Syawar. Nah, ternyata Syawar ini bekerja sama dengan tentara salib. Nah, akhirnya Syawar ini ditangkap dan dipenjara. Nah, setelah ditangkap, Perdana Menterinya digantikan oleh Syekhu. Terus setelah tidak lama menjabat sebagai Perdana Menteri, Syekhu ini wafat dan akhirnya digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, setelah Salahuddin Al-Ayyubi menjadi Perdana Menteri, itu kan posisinya semakin kuat, terutama mendapat dukungan juga dari rakyat Mesir. Nah, akhirnya pas waktu itu juga Khalifah terakhir dari Daulah Fatimiyah yang bernama Al-Adidillah itu meninggal dunia pada tahun 1171 Masehi. Nah, pada saat itu juga Salahuddin Al-Ayyubi langsung menghapus Daulah Fatimiyah dan langsung meresmikan pendirian dari Daulah Ayyubiyah. Ada yang masih ingat nggak tadi ibu cerita pemimpinnya namanya siapa? Syawar. Salah, pemimpin ini Daulah Ayyubiyah. Kalian kan tadi udah mendengarkan cerita dari ibu ya. Nah, pastinya sudah paham belum tadi yang diceritakan oleh ibu? Oke, jadi untuk biar kalian paham, itu ada permainan.
Nah, di sini ada urutan proses berdirinya Daulah Aibiyah. Jadi di sini kalian diminta mengurutkan proses berdirinya Daulah Aibiyah itu gimana? Urutannya itu dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang maju nggak? Buat ini apa namanya? Nadalit ini atau mau ditunjuk? Kan itu udah ada gambarnya ya. Berarti kan udah kalau kita kesini ada tulisannya bisa dicontohkan. Maju nggak? Berarti yang maju lah. Bagi 1, terus bagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas. Ayo sih. Ya. Berarti urutan ke 1 dari sini dulu. Ini terserah mau ngurutnya dari sini. Ayo, lanjut. Yang kedua sini loh, paling udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo lanjut yang ketiga mas. Iya, ayo lanjut. Ini ada gambarnya. Ayo. Ini tadi belum dikasih iya. Iya, ayo lanjut mas. Iya. Iya. Jadi bisa diulangi ya anak-anak. Yang pertama apa? Terus antara saling menyerang Mesir. Sirkus datang ke Mesir. Syawal bersama dengan tentara salib. Terus apa lagi? Syawal ditangkap. Salahuddin jadi perdana menteri. Al-Fatih wafat. Daulah Persia berdiri. Aibiyah. Kalau pakai game ini udah paham belum? Jadi kesimpulan dari apa namanya proses berdirinya Daulah Aibiyah itu gimana? Berarti kesimpulannya itu sama seperti ini, apa namanya? Seperti tangga proses berdirinya Daulah Aibiyah ini. Jadi kalian kalau mau mempelajari proses berdirinya Daulah Aibiyah itu bisa pakai cara ini biar nggak terlalu menghafal materi SKI. Materi SKI kan banyak dari isinya cerita-cerita, kayak ini bisa diambil pelajaran penting-pentingnya aja lalu dibuat kayak gini boleh, dibuat kayak nyanyi juga boleh biar masuk di otak. Nah terus untuk PR-nya yaitu kalian ibu cari
Ibu minta tolong carikan nilai keteladanan dari Salahuddin Al-Ayyubi satu aja yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk PR-nya dikumpulkan pas ketemuan besoknya lagi ya. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.